Anda iri, Timnas Indonesia bakal segera diperkuat Martin Paes di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan warganet menangis bahagia, Martin Paes resmi perkuat Timnas Indonesia. Ya, Sumarji sebut Martin Paes dipanggil Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia diminta tak sombong. Vietnam tuntut Sinteyong bawa pemain inti ke Asian Cup 2024. Dan yang terakhir, inilah kata Martin Paes setelah menang sidang CAS dan sah bela Timnas Indonesia. Kita ciptakan kenangan indah bersama. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, seorang supporter Malaysia mengakui iri kepada Timnas Indonesia yang bisa segera memainkan Martin Paes untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran ketiga. PSSI hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah bisa bermain mewakili tim nasional Indonesia. Demikian kata-kata Erick Thohir dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya. Kabar tersebut pun sudah terdengar kepada negara-negara tetangga Indonesia menyusul cuitan @theasianball di media sosial X atau Twitter. Ya, berbagai reaksi dari para supporter negara-negara tetangga bermunculan tak terkecuali dari negeri jiran Malaysia. Seorang supporter Malaysia atas nama Haziq dengan akun @haziq_zulkifli mengindikasikan rasa irinya karena Timnas Indonesia kini memiliki pemain sehebat Martin Paes. Sebab Timnas Malaysia hanya bisa menaturalisasi kiper berdarah Spanyol yang bernama Diogo Altuve yang disebut-sebut olehnya sebagai pemain kelas 3 atau grade C. Wah, power Indonesia, selagi kami hanya bisa menggunakan pemain grade C, kata Haziq. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji bahkan memastikan Paes akan dipanggil Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya pastilah, kata Sumarji saat dikonfirmasi. Ya, Timnas Indonesia bakal memulai petualangannya dengan bertandang ke Stadion King Abdullah Sports City Jeddah pada 5 September nanti. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertama Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berangkat ke Jeddah pada 1 September 2024 dan memulai latihan pada hari yang sama. Debut Paes berpeluang terjadi ketika Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Selanjutnya, Timnas Indonesia bakal menjamu Australia di Stadion Tamaglora Bung Karno pada 10 September 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyambut kehadiran Martin Paes dengan tangan terbuka dan menanti Timnas Indonesia menunjukkan performa yang lebih baik lagi. Ya, dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bergabungnya Martin akan memperkuat tim nasional terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kata Erick. Ya, postingan Erick Thohir ini pun langsung diserbu warganet yang merasa terharu dan menangis bahagia karena akhirnya Martin Paes bisa membela Indonesia. Ya Allah, aku sampai nangis. Alhamdulillah, happy Paul. Sama, tulis akun lainnya. Lega banget ya, seperti ada harapan baru yang lebih kuat, kata para netizen. Ya, berita didaftarkannya Martin Paes sebagai bagian dari Timnas Indonesia juga dianggap sebagai kado terindah HUT ke-79 Republik Indonesia. Alhamdulillah nih, hadiah 17 Agustus yang sangat indah. Alhamdulillah, kado kemerdekaan yang spesial, tulis para netizen. Ya, diberitakan sebelumnya FIFA telah menyetujui proses perpindahan kewarganegaraan Martin Paes dari Belanda ke Indonesia. Hebatnya, Federasi Sepak Bola Belanda juga ikut membantu proses Martin Paes di sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA. Ya, kiper FC Dallas Martin Paes memberikan komentarnya setelah menang sidang CAS FIFA dan sah bisa membela timnas Indonesia. Saya merasa senang ya berbincang dengan kalian, kata Paes dalam Instagram Timnas Indonesia. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional. Dan saya juga sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bermain untuk tim Garuda. Dan saya juga tidak sabar untuk bertemu dengan kalian langsung. Ya, kita akan ciptakan kenangan indah bersama, menyala abangku, kata Martin Paes.
Kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia disebut sombong oleh media Vietnam karena tak membawa pemain inti pada pagelaran Asian Cup 2024. Beberapa waktu yang lalu PSSI sudah membuat keputusan terkait skuad Garuda jelang turnamen 2 tahunan itu. Sinteyong diberikan tugas untuk membawa tim U23 mengarungi ajang yang dahulu bernama Piala AFF tersebut. Hal itu dikarenakan padatnya agenda Tom Hei dan kawan-kawan hingga akhir tahun nanti. Mulai dari September sampai November mendatang, Indonesia akan bertarung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Asian Cup 2024 awalnya akan dilangsungkan pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Akan tetapi jadwal turnamen tersebut diubah menjadi 9 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Ya, kendati demikian PSSI tetap akan mengirimkan skuad U23 untuk bertarung di turnamen tersebut. Sebab beberapa pemain Indonesia berkarir di Eropa dan harus segera kembali kepada klub masing-masing. Pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1 juga harus memperkuat timnya sebab PSSI memastikan Liga tidak libur selama Asian Cup 2024 berlangsung. Keputusan ini mendapatkan sorotan dari salah satu media Vietnam yakni Soha. Media ini menghimbau agar skuad Garuda jangan berlagak sombong dengan menurunkan tim muda atau lapis kedua. Soha menyinggung Indonesia yang tak pernah menjuarai turnamen regional tersebut. Karena tak pernah juara, Indonesia disarankan agar membawa tim inti dan tampil dengan serius. Bila membawa tim inti, Soha merasa anak asuh Sinteyong bisa keluar sebagai juara pada edisi mendatang. Tim Merah Putih juga kemungkinan bisa memuaskan hasrat dari para penggemarnya yang selama ini mendambakan trofi turnamen tersebut. Belum pernah menjuarai Piala AFF, Timnas Indonesia berencana meninggalkan taman bermain tersebut, keputusan atau kesombongan yang tepat. Faktanya Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF. Lantas bagi negara pecinta sepak bola seperti Indonesia, apakah mereka punya keinginan tersebut? Tulis Soha dalam laporannya. Percayalah, jawabannya adalah iya. Timnas Indonesia sudah 6 kali lolos ke final kompetisi ASEAN, namun semuanya gagal. Jadi pastinya keinginan pecinta sepak bola di sana akan semakin besar. Lanjut laporan itu. Ya, kompetisi Asian Cup 2024 juga dirasa bisa mengobati hati para pemain dan penggemar. Media itu meyakini Indonesia akan gagal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Selain itu, ini juga akan menjadi ajang pembuktian dari Sinteyong. Selama menjadi pelatih kepala tim Merah Putih, Shin sudah gagal sebanyak 2 kali mempersembahkan trofi turnamen regional tersebut. Ya, bisa dibilang semua mendapatkan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keinginan terbesar dan terdekat sepak bola Indonesia adalah meraih 1 gelar Piala AFF. Namun pelatih Sinteyong gagal total. Jadi benarkah ketika sudah punya tiket ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, apakah pelatih asal Korea itu ingin mengandalkan itu untuk menghapus kegagalan besar tahun lalu, kata Soha. Dan apakah Sinteyong menggunakan alasan agar tidak perlu khawatir gagal lagi di turnamen dataran rendah sepak bola dunia? Jika Indonesia tidak bermain bagus dalam 6 pertandingan di tahun 2024, maka Piala AFF di penghujung tahun bisa menjadi kesempatan bagus bagi pelatih Sinteyong dan timnya untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari fans sekaligus kepercayaan diri mereka sendiri mengincar sisa 4 laga kualifikasi Piala Dunia. Ya, kini Indonesia dengan berani mengatakan hanya perlu mengirimkan tim U22 ke Piala AFF 2024. Namun hingga menit-menit terakhir semuanya masih terbuka kan. Mungkin timnas Indonesia harus kembali ke kancah sepak bola Asia Tenggara dulu dengan semangat yang tidak terlalu heroik. Pungkas laporan tersebut. Ya, sebagai informasi, skuad Garuda masuk ke dalam grup B pada Asian Cup 2024 dan akan melawan Vietnam, Filipina, Myanmar, serta Laos.